Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, siswa-siswi Imam Ambulum, khususnya kelas 11 baik IPA maupun IPS, bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Untuk hari ini, pertemuan kita adalah untuk mata pelajaran KN1 kelas 11. Bersama saya Imam Bukhari SPDI, selaku guru pengampu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, mengingatkan kembali sebelum pembelajaran daring dimulai, jangan lupa jagalah kesehatan dengan cara berolahraga yang rutin, makan makanan yang sehat, kemudian sering-seringlah cuci tangan, dan social distancing. Jadi ketika bertemu dengan teman jaga jarak, dan ketika harus keluar rumah pakailah masker. Semoga dengan ikhtiar seperti itu Allah memberikan kita kesehatan, kita dijauhkan dari COVID-19, dan semoga saja kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu tatap muka secara full untuk pembelajaran di madrasah. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pagi hari ini kita melanjutkan materi terkait dengan firqah dalam Islam dan hikmahnya. Untuk pertemuan yang ketiga. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga untuk membahas bab firqah dalam Islam dan hikmahnya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti ada 3. Yang pertama, nanti saya berharap anak-anak setelah pembelajaran ini selesai bisa mengidentifikasi iktikad-iktikad firqah-firqah dalam Islam, yaitu terkait dengan paham Qadariyah, paham Jabariyah, paham Wahabi, dan paham Ahmadiyah. Kemudian yang kedua, saya berharap anak-anak untuk bisa mengidentifikasi paham radikalisme dan Islam liberal, yang akhir-akhir ini juga menjadi topik pembahasan di beberapa kalangan umat Islam. Kemudian yang ketiga, saya berharap anak-anak bisa menjelaskan hikmah-hikmah adanya firqah dalam Islam. 3 tujuan pembelajaran hari ini saya harapkan anak-anak bisa pahami, sehingga nanti setelah proses pembelajaran anak-anak bisa menguasai kompetensinya. Anak-anakku semua yang saya cintai, kita mengawali yang pertama terkait dengan firqah Islam, yaitu paham Qadariyah. Paham Qadariyah ini adalah suatu paham yang mempercayai bahwa tindakan manusia ini tidak bisa diintervensi oleh Tuhan. Jadi terkait dengan perbuatan manusia, ini adalah mutlak perbuatan manusia. Paham ini mempercayai bahwa tiap-tiap manusia ini adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Ini menurut paham Qadariyah. Pendiri dari paham ini adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Jadi paham ini didirikan oleh 2 tokoh, yaitu Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Saya ulangi lagi, bahwa paham ini meyakini bahwa perbuatan manusia tidak bisa diintervensi oleh Tuhan. Mutlak itu perbuatan manusia, tidak ada campur tangan Tuhan. Adapun itikad-itikadnya, itikad paham Qadariyah, diantaranya adalah seluruh perbuatan manusia ini diciptakan oleh manusia sendiri, bukan diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak ada campur tangan terkait dengan perbuatan manusia. Ini menurut itikad Qadariyah. Kemudian yang kedua,
Tuhan tidak mengetahui apa yang akan dan sedang diperbuat oleh manusia sebelumnya. Tetapi Tuhan mengetahui setelah pekerjaan itu diperbuat oleh manusia. Jadi menurut kaum Qadariyah, perbuatan manusia ini tidak diketahui oleh Tuhan sebelum perbuatan itu dilakukan. Kemudian yang ketiga, perbuatan baik dan buruk manusia itu diciptakan oleh manusia sendiri. Jadi tidak ada campur tangan dari kekuasaan Allah. Nah, terkait dengan 3 i'tiqad itu, maka tentunya Ahlussunnah wal Jamaah mengambil sikap. Di antaranya adalah sikap Ahlussunnah wal Jamaah bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan adalah yang menciptakan perbuatan manusia. Dan perbuatan manusia bukan diciptakan manusia itu sendiri. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia, dan perbuatan manusia bukan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi ada campur tangan kekuasaan Tuhan. Kemudian yang kedua, menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Tuhan mengetahui apa yang akan dan sedang diperbuat oleh manusia. Dan Tuhan juga mengetahui setelah pekerjaan itu diperbuat oleh manusia. Jadi berbeda sekali dengan paham Qadariyah, itu Qadariyah. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Tuhan mengetahui apa yang akan dan sedang diperbuat manusia. Dan juga mengetahui setelah pekerjaan itu diperbuat oleh manusia. Kemudian yang ketiga, bahwa perbuatan baik dan buruk itu tercipta lewat qada dan qadar Allah. Jadi pada intinya menurut Ahlussunnah wal Jamaah perbuatan manusia ini ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu paham Qadariyah. Jadi secara singkat dapat dipahami bahwa paham Qadariyah adalah paham yang berpendapat bahwa perbuatan manusia itu semata-mata dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kemudian paham yang selanjutnya, firqah yang selanjutnya yaitu firqah Jabariyah. Firqah Jabariyah ini adalah paham orang-orang yang berpendapat tidak ada ikhtiar bagi manusia. Jadi kebalikan Qadariyah. Tidak ada ikhtiar bagi manusia. Kebalikan dari paham Qadariyah. Seluruh perbuatan manusia itu majbur, terpaksa. Semua diciptakan oleh Allah. Gambarannya manusia itu seperti wayang kulit. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali perbuatan itu diciptakan oleh dalangnya. Jadi manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang menciptakan adalah Allah. Paham ini didirikan atau dipelopori oleh Abu Mahruz Jaham bin Sofwan atau yang dikenal dengan Jaham bin Sofwan. Jadi paham ini meyakini bahwa semua perbuatan makhluk, semua perbuatan manusia itu 100% adalah ke atas kehendak Allah. Manusia bersifat terpaksa hanya sebagai menjalankan perintah Allah. Adapun i'tiqad kaum Jabariyah diantaranya adalah bahwa manusia tidak mempunyai daya upaya, ikhtiar dan kasab. Jadi manusia tidak memiliki daya upaya, ikhtiar dan kasab. Kemudian yang kedua, iman itu cukup diyakini dalam hati
Tidak perlu diikrarkan dengan lisan. Jadi menurut kaum Jabariyah bahwa iman itu cukup diyakini dalam hati. Tidak perlu diikrarkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga, i'tiqad Jabariyah adalah seluruh hasil pekerjaan manusia diciptakan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Jadi seluruh pekerjaan manusia itu diciptakan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Jadi gambarannya, paham ini memiliki keyakinan manusia itu seperti wayang kulit yang digerakkan oleh dalangnya. Semua perbuatan manusia tidak punya daya dan upaya. Semua dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut i'tiqad Jabariyah. Kemudian bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mengsikapi tentang hal ini atau tentang paham Jabariyah ini? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa manusia itu memiliki daya ikhtiar, daya usaha, daya kasab. Jadi manusia diberikan kekuasaan oleh Allah untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk melakukan kasab, perbuatan-perbuatan. Kemudian yang kedua, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau tadi menurut Jabariyah itu iman hanya diakui di dalam hati saja, tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu harus diakui dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan disempurnakan dengan perbuatan. Hatinya beriman kepada Allah, lisannya menyatakan iman kepada Allah, dan perbuatannya menggambarkan iman kepada Allah. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, bahwa seluruh hasil pekerjaan diciptakan oleh Tuhan, tetapi manusia berkewajiban untuk berikhtiar, berusaha, dan berdoa. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbuatan manusia itu memang betul diciptakan oleh Tuhan, tetapi manusia punya kewajiban untuk berikhtiar, berusaha, dan berdoa. Jadi yang menentukan hanya Allah. Tetap Allah yang menentukan. Tapi manusia punya hak atau berkewajiban untuk berusaha. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuh. Jadi kaum Jabariyah ini pada intinya dapat disimpulkan bahwa mereka berpandangan bahwa manusia tidak punya daya dan upaya untuk berikhtiar. Semua perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan. Kebalikan dari paham Qadariyah. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, paham selanjutnya adalah Wahabi. Nah, paham Wahabi ini adalah didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah seorang ulama yang pada waktu itu memiliki pemahaman keagamaan yang baik. Pada saat beliau jalan-jalan ke Madinah, beliau melihat umat Islam pada waktu itu melakukan perbuatan atau amal-amal yang dilakukan di hadapan makam Nabi Muhammad. Menurut Abdul Wahhab, amalan-amalan itu dianggap menyimpang, sehingga ada keinginan dari Muhammad bin Abdul Wahhab ini untuk menyiarkan fatwa-fatwa terkait dengan mengcounter dari perbuatan-perbuatan umat Islam yang dilakukan di hadapan makam Nabi Muhammad itu. Sehingga Muhammad bin Abdul Wahhab berusaha untuk menyiarkan fatwa-fatwanya ke beberapa daerah. Di antaranya pergi ke Basrah, pergi ke kota Hasna, pergi ke kota Hurai Imalah. Akan tetapi fatwa-fatwanya ditentang oleh kaum kota tersebut. Kemudian pergilah dia ke kota Dur'iyah.
Dan di kota itu dia diterima oleh seorang raja daerah atau yang bernama Muhammad bin Sa'ud. Ya, pertemuan dua tokoh inilah yang kemudian gayung bersambut. Muhammad bin Abdul Wahab membutuhkan seorang penguasa yang bisa memperkokoh untuk penyebaran pahamnya. Demikian pula Muhammad bin Sa'ud membutuhkan seorang ulama ya, yang bisa mengisi rakyatnya atau mendoktrin rakyatnya dengan ideologi yang keras untuk mempertahankan kekuasaan dan pemerintahannya. Maka mereka berdua kemudian menyusun sebuah gerakan-gerakan ya, dan akhirnya berhasil menaklukkan kota Saudi, kota-kota di Arab Saudi, sehingga Muhammad bin Sa'ud mendeklarasikan dirinya menjadi Raja Arab Saudi. Dan saat itulah paham Wahabi menjadi paham satu-satunya yang dikembangkan oleh Muhammad bin Sa'ud di Arab Saudi. Dipaksakan untuk diterapkan di kota-kota di Arab Saudi. Kemudian terkait dengan i'tiqad-i'tiqad paham Wahabi ini, diantaranya adalah bahwa berdoa dengan bertawassul itu hukumnya syirik dan haram. Ini berbeda dengan paham yang kita ikuti, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi menurut paham Wahabi bahwa berdoa dengan bertawassul adalah syirik dan haram. Kemudian yang kedua, i'tiqad kaum Wahabi bahwa perjalanan ziarah kubur adalah maksiat dan berziarah kubur hukumnya haram atau termasuk perbuatan haram. Kemudian yang ketiga, merokok ya, ini hukumnya syirik dan haram. Sedangkan kemudian yang keempat, membuat kubah di atas kubur ini juga haram, karena itu kubah dari kuburan harus diruntuhkan. Maka pada waktu itu ya, Raja Sa'ud berusaha menghancurkan situs-situs peninggalan agama Islam yang kemudian pada waktu itu di kalangan umat Islam di Indonesia ya, mengutus komite Hijaz untuk bertemu dengan Raja Saud, Arab Saudi, meminta dengan sangat agar situs-situs agama Islam di Arab Saudi itu tidak dihancurkan. Dari situlah kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Kemudian bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan i'tiqad kaum Wahabi ini? Ya. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan bertawasul itu hukumnya syirik dan haram. Ya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu boleh. Jadi berdoa dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad, kepada wali, kepada ulama, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup, itu boleh. Gambarannya kita sebagai orang yang mungkin tidak bersih, kita meminta kepada orang yang bersih, memintakan kepada Allah untuk kepentingan kita, untuk hajat kita. Itu tawasul. Kemudian yang kedua, bahwa perjalanan untuk bermaksud berziarah kubur itu juga dibolehkan, dihukumi sunnah. Kemudian menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa merokok itu tidak syirik dan haram, akan tapi hanya bersifat makruh, dihukumi makruh. Kemudian kubah di atas kubur itu boleh hukumnya. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah untuk menanggapi i'tiqad dari kaum Wahabi. Kemudian paham yang selanjutnya adalah paham Ahmadiyah. Paham Ahmadiyah ini didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Dia lahir di Qadian, Pakistan
Bahkan Mirza Ghulam Ahmad ini mengambil sebuah ajaran yang berlebihan atau sangat jauh. Karena Mirza Ghulam Ahmad ini tidak hanya mengaku sebagai imam, tetapi dia mengaku sebagai nabi dan mendapat wahyu dari Tuhan. Ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam bahwa Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. La nabi ya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Mirza Ghulam Ahmad ini mengakui dia sebagai nabi, bahkan mendapat wahyu dari Tuhan. Nah, terkait dengan paham Ahmadiyah ini memiliki keyakinan-keyakinan, di antaranya adalah Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dan rasul. Kemudian Mirza adalah Isa Al-Masih yang dijanjikan akan datang. Kemudian anak dan kekhalifahannya ini mendapat wahyu dari Tuhan sebagaimana dirinya yang juga mendapatkan wahyu. Kemudian yang keempat, ia menyempurnakan ajaran Islam, itu i'tiqad kaum Ahmadiyah. Jadi Mirza Ghulam Ahmad mengaku menjadi nabi, mengaku menjadi Isa Al-Masih, kemudian anak dan keturunannya ini juga mendapatkan wahyu, dan ia mengakui sebagai penyempurna ajaran agama Islam. Kemudian bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah untuk menanggapi i'tiqad Ahmadiyah ini? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, khatamun nubuwah, khatamil anbiya wal mursalin, pungkasane nabi dan rasul. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Isa Al-Masih itu akan datang di akhir zaman. Jadi bukan Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian syariat Islam juga sudah sempurna ketika Nabi Muhammad wafat. Dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi itu tanggapan dari Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan i'tiqad Ahmadiyah. Jadi kalau paham Ahmadiyah ini mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, menurut Ahlussunnah wal Jamaah sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam bahwa Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Kemudian yang selanjutnya ada paham-paham selain yang sudah kita bahas sebelumnya yang berkembang di kalangan umat Islam, diantaranya adalah paham radikalisme dan Islam liberal. Terkait dengan paham radikal ini, ini sangat berkembang akhir-akhir ini di dunia internasional. Yang sangat mencolok diantaranya adalah paham yang digaungkan oleh kelompok internasional State Iraq and Syria, ISIS. Jadi kelompok ini berkembang di negara Timur Tengah dan cara berkembangnya mereka menganut paham Khawarij. Jadi suka mengkafirkan, tidak segan-segan memerangi atau membunuh orang lain yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Ini sangat berbahaya dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi paham takfiri ini sangat berbahaya. Yaitu paham radikalisme. Sebelum ada ISIS juga berkembang Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah. Dua kelompok ini juga sering menampilkan perjuangan dengan cara-cara kekerasan, radikal, menjurus aksi teror, bahkan sampai melakukan aksi bom. Ini juga pernah terjadi beberapa kali di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini. Perlu dipahami bahwa tujuan dari kelompok-kelompok ini
Ini terdiri dari 3 elemen sebenarnya. Yang pertama adalah perilaku. Perilaku mereka ini cenderung ke arah mengikuti i'tiqad paham Khawarij. Jadi suka mengkafirkan, suka menuduh kafir. Bahkan mereka beranggapan orang yang tidak sependapat dengan pendapatnya adalah kafir, boleh dibunuh, halal darahnya. Ini adalah i'tiqad yang radikal. Kemudian ada tujuan politik. Nah, ini terkadang juga mereka memiliki tujuan-tujuan politik. Ini ingin berkuasa, menegakkan kekuasaan. Kemudian ciri gerakannya ini dalam bentuk teror. Salah satunya adalah dengan cara bom bunuh diri. Ini sangat berbahaya bagi perdamaian dan keamanan dunia. Dan sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, terkait dengan paham-paham ini, ya, ini juga di beberapa wilayah di Arab Saudi dulu ada Al-Qaeda, ya. Kemudian ada Jamaah Islamiyah dan ISIS. Ya, selain itu pula ada ajaran Wahabi di Arab Saudi. Ini juga cenderung menggunakan cara-cara kekerasan atau dengan cara-cara radikal. Kemudian di Mesir ada Ikhwanul Muslimin. Mereka berjuang, ya, yang katanya menegakkan ajaran agama Islam tapi menggunakan cara-cara kekerasan. Kemudian penyebab dari adanya paham-paham ini, paham radikalisme ini, diantaranya adalah dikarenakan adanya pemahaman jihad yang sempit. Jadi jihad dipahami secara sempit. Jihad hanya dipahami sebatas berperang. Ya. Jihad dipahami hanya sebatas menghancurkan musuh. Akibatnya pemahaman yang sempit ini akhirnya muncullah kelompok orang yang rela bunuh diri untuk melakukan bom bunuh diri. Ya, karena pemahaman jihad yang salah dan sempit. Ini di Indonesia juga banyak terjadi seperti ini. Maka kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah tentunya harus siap siaga, jangan sampai paham radikalisme ini berkembang di Indonesia karena sangat berbahaya, membahayakan perdamaian, keamanan dan keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ada lagi paham yang berkembang kalangan umat Islam yaitu paham Islam liberal. Paham ini awalnya diperkenalkan oleh Asaf Ali Asghar Faizi. Adalah seorang intelektual asal India. Ya. Paham ini tujuan awalnya adalah untuk membebaskan umat Islam dari belenggu keterbelakangan dan kejemudan. Akan tetapi pada kenyataannya menjadi liar dan benar-benar liberal. Jadi ajaran agama Islam diolah semaunya sendiri. Ya. Kalau yang tidak masuk akal, ya, tidak sesuai dengan akal pikirannya ditolak. Jadi ajaran agama dipaksakan untuk dikembangkan sesuai dengan akal pikirannya, menurut logikanya sendiri-sendiri. Ya. Nah, munculnya Islam liberal ini pada awalnya adalah dalam rangka untuk menghadang laju perkembangan kaum muslimin yang taat dan setia pada Al-Quran hadis, yang katakan dengan kaum fundamentalis. Jadi mereka memaksakan seluruh ajaran agama Islam ini dipahami secara bebas, ya, hanya berdasarkan logika. Kemudian ajaran paham ini juga sudah masuk ke Indonesia
Bahkan beberapa waktu yang lalu juga terbentuk jaringan Islam liberal. Nah, ini pendapat-pendapatnya ini bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mensikapi paham radikalisme dan paham Islam liberal ini? Perlu dipahami bahwa posisi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ini memiliki prinsip moderat, jadi berada di tengah-tengah. Ya, kemudian tawasud, ya, berada tengah-tengah tadi. Kemudian tasamuh, toleransi, saling menghargai. Kemudian tawazun, keseimbangan. Prinsip inilah yang digunakan ya untuk mensikapi adanya paham-paham radikalisme dan Islam liberal. NU akan selalu berusaha menjaga dakwah Islam yang santun, menghindari cara-cara kekerasan, dan akan tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal. Kemudian kebiasaan suka melemparkan tuduhan kafir, syirik, dan bid'ah ini juga sangat dihindari oleh Nahdlatul Ulama. Jadi kaum mereka yang kemudian berusaha melemparkan tuduhan kafir, syirik, bid'ah ini berusaha dihindari oleh Nahdlatul Ulama. Kemudian bagaimana langkah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah ini untuk meminimalisir gerakan-gerakan itu. Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memahami makna jihad itu secara luas, secara benar. Jihad tidak hanya dipahami atau dimaknai perang, tetapi jihad juga dimaknai sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Jihad juga dimaknai memerangi hawa nafsunya sendiri yang cenderung mengajak ke arah perbuatan negatif. Itu makna jihad yang harus kita pahami secara benar. Jadi jihad tidak hanya dipahami, dimaknai berperang saja, tetapi juga dimaknai sebagai upaya untuk mencapai tujuan, memerangi hawa nafsu, untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami pula yang bisa kita lakukan adalah bahwa aksi bom bunuh diri ini tidak termasuk jihad. Karena dalam Al-Quran jelas itu dilarang. Jadi bunuh diri dan mencelakai diri sendiri, apalagi membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang dibolehkan oleh ajaran agama, ini juga dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, terkait dengan Islam liberal di Indonesia ini, kita harus berusaha mengajak mereka untuk bisa memahami ajaran agama Islam secara benar, bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Menurut keyakinan kita, bahwa ajaran agama Islam yang benar adalah ajaran agama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, oleh para sahabat dan para ulama-ulama salaf. Itu yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir adanya gerakan radikalisme dan Islam liberal. Kemudian yang terakhir, ya, terkait dengan hikmah adanya firqah dalam Islam. Jadi adanya kelompok-kelompok dalam Islam, ya, ini juga memiliki hikmah yang bisa kita pahami dan kita ambil. Yang pertama adalah bisa memperkaya pemikiran dalam memahami akidah Islam. Jadi sepanjang pemahaman akidah itu tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, ini bisa memperkaya pemikiran. Kemudian yang kedua, bisa memperkaya penafsiran ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan akidah Islam. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi pembanding atas pemahaman yang sudah kita yakini.
agar kita bertambah yakin atas pemahaman yang sudah kita yakini. Jadi sebagai pembanding, kita meyakini Ahlussunnah wal Jamaah sebagai keyakinan yang benar, maka keyakinan mereka, kelompok-kelompok mereka ini kita jadikan sebagai pembanding atas pemahaman yang kita yakini. Kemudian yang keempat, menjadi salah satu alternatif solusi atas berbagai situasi yang sedang dialami seseorang dalam proses menuju akidah Islam yang benar. Jadi dari adanya paham-paham atau firqah-firqah dalam Islam itu bisa menjadi alternatif solusi dalam kita menuju akidah Islam yang benar. Jadi menjadi wacana pemahaman sehingga apa yang kita yakini dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu menjadi akidah yang kita yakini kebenarannya. Kemudian bagaimana kita bersikap? Nah, kalau tadi hikmahnya terkait dengan bagaimana kita bersikap, saya menukil pandangan Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dalam kata pengantarnya di buku Ahlussunnah wal Jamaah dalam sejarah ini memberikan beberapa solusi yang bisa dijadikan sebagai sikap untuk menghadapi firqah-firqah dalam Islam. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menciptakan sikap saling menghargai di antara kelompok yang berlainan pandangan itu. Jadi firqah itu memang tidak bisa kita hindari. Sikap kita bagaimana? Ya kita saling menghargai. Kemudian yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengurangi atau menghilangkan perbedaan. Dengan mengembangkan dasar-dasar umum penerapan akidah. Jadi kita kurangi perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan cara dasar-dasar umum penerapan akidah itulah yang kita kembangkan. Nah, terkait dengan mengurangi perbedaan umat Islam itu dilakukan dengan cara apa? Yang pertama bisa dilakukan dengan pendekatan ditekankan pada penanganan masalah-masalah konkret yang dihadapi melalui kerja nyata. Ya, jadi kita tidak lagi harus mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya perdebatan, tapi kita mendekatkan untuk menekankan pada penanganan masalah-masalah yang konkret saja melalui kerja nyata. Kemudian arah perjuangan umat Islam hanya dipusatkan pada pelayanan kebutuhan pokok mayoritas. Jadi berusaha untuk berjuang untuk menciptakan kesejahteraan umat Islam. Kemudian bertujuan untuk menegakkan demokrasi, kedaulatan hukum, menjaga hak-hak pribadi dari ketidakadilan dan salah perlakuan. Jadi kita bisa berusaha menegakkan demokrasi dan kedaulatan hukum. Jadi agar hak-hak pribadi ini ya, ketidakadilan dan salah perlakuan itu bisa terjaga. Jadi jangan sampai hak-hak pribadi dilanggar, ketidakadilan terjadi, salah perlakuan juga terjadi. Itu kita berusaha untuk meminimalisir itu. Kemudian yang keempat adalah sasaran perjuangan harus jelas, baik menyangkut wilayah sasaran maupun bentuk sasaran. Jadi terkadang di kalangan umat Islam ini, ya, jadi perjuangannya tidak jelas. Ini bertujuan untuk agama atau bertujuan untuk hanya kekuasaan. Ya. Jadi kalau menegakkan tujuannya untuk menegakkan ajaran agama, ya tentunya harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi terkadang tujuannya ini menjadi tujuan yang kabur sehingga terkadang salah jalan. Itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Saya harapkan anak-anak bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan, sudah saya ajarkan,
Semoga anak-anak berikan ilmu yang manfaat, barokah. Dan jangan lupa pesan saya, rangkum pelajaran materi yang kita pelajari pada pagi hari ini sebagai pengganti absen pembelajaran daring. Dan untuk selanjutnya pelajari materi berikutnya, itu bab 2 tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah untuk bahan pembelajaran pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Selamat belajar, jaga kesehatan. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.